Selamat pagi Bu Novi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok pemanasan global ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu saya Johannes sebagai ketua. Dan yang pertama-tama ada pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara umum yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida. Sisanya terdiri dari gas nitrogen dioksida, metana, freon, dan lain sebagainya. Penyebab pemanasan global secara umum ada dua. Yang pertama itu adanya efek gas rumah kaca dari gas-gas rumah kaca seperti CO2, dioksida, CH4, NO, SO2. Dan yang kedua karena menipisnya lapisan ozon. Efek rumah kaca. Efek gas rumah kaca adalah fenomena alam yang terjadi karena adanya gas tertentu di atmosfer yang menahan panas dari matahari dan mencegahnya lepas keluar angkasa. Cara kerja efek rumah kaca. Radiasi matahari. Matahari mengirimkan energi dalam bentuk sinar matahari ke bumi dalam bentuk radiasi elektromagnetik, termasuk sinar inframerah. Yang kedua, penyerapan radiasi. Sebagian radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan diubah menjadi panas. Yang ketiga, emisi panas. Suaranya kencang nih. Suaranya. Permukaan bumi kemudian memancarkan panas dalam bentuk radiasi inframerah kembali ke atmosfer. Yang keempat, efek rumah kaca. Gas rumah kaca menyerap sebagian besar radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Ini mencegah panas tersebut lepas keluar angkasa. Yang kelima, radiasi. Gas-gas tersebut kemudian memancarkan kembali panas ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. Yang keenam, pemanasan global. Akumulasi gas-gas ini dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan efek rumah kaca, menyebabkan suhu bumi naik secara signifikan, dan menyebabkan perubahan iklim global serta dampak yang serius. Ini presentasi gas dari sumbernya. Lalu lapisan ozon. Ozon adalah molekul yang tersusun dari 3 atom oksigen, NO3, yang berada pada lapisan stratosfer 10 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet dari luar angkasa sehingga melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang terlalu banyak dan juga menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Lubang ozon. Terjadi kerusakan dan penipisan lapisan ozon serta terdapat lubang ozon yang semakin besar di stratosfer. Penyebabnya adalah adanya zat-zat kimia yang merusak ozon, freon, oksigen nitrogen, dan metal bromida yang berasal dari pendingin AC, pestisida, hairspray, dan gas buang kendaraan. Selanjutnya ada dampak pemanasan global. Yang pertama, pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu di permukaan. Yang kedua, mencapnya geyser dan es di kutub sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, terjadinya bencana alam seperti banjir, angin topan, dan tanah longsor. Yang keempat, ada hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, menurunnya produksi pangan. Nah, ini juga ada pencegahan pemanasan global. Yang pertama ada penghijauan, kedua pengelolaan sampah, ketiga memanfaatkan bahan bakar ramah lingkungan, yang keempat energi alternatif non fosil, yang kelima meningkatnya reboisasi, dan yang terakhir mengurangi laju kerusakan. Pesan dari kami, manusia tentu semua mempunyai peran penting untuk ikut serta mengembalikan keseimbangan lingkungan. Karena aktivitas manusia merupakan unsur yang
lewat akibat rusaknya ozon ini masuk di sinar ultraviolet yang berlebih ke muka bumi ini dapat menimbulkan pemanasan global, kanker kulit, penyakit katarak, rusaknya biota laut, terhambatnya pertumbuhan, serta penurunan vitamin D dalam tubuh. Sekian pesan-pesan dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ini yang mau bertanya. Kalau mereka nggak mau bertanya, kalian yang bertanya, bukan? Ada yang bertanya? Oke, berarti kalian kelompok kalian yang bertanya ya. Iya, tanya ke mereka. Ini mau bertanya Lydia. Ya, Boleh tolong balikin nggak? sayangnya dibalikin. Radiasi inframerah tentang ini kan memancarkan panas dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, radiasi inframerah itu apa? Satu, radiasi inframerah apa ya? Ada lagi? Saya mau ngerjain gitu. Dijelasin. Oh, enggak. Ya, gue juga dong. Sabar ya. Ini namanya inisiatif. Hah? Ini namanya inisiatif. Di pertanyaan media, inframerah itu merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 100 nm dan 1 mm. Gelombang elektromagnetik sendiri memiliki definisi, yaitu gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Baik, apakah ada lagi yang bertanya? Silakan tulis. Apakah pertanian dan peternakan bisa menyebabkan pemanasan global? Nice. Pertanyaan ini nice. Langsung bertanya. Soalnya nggak ada di bagian langsung bertanya. Nice. Yang nomor 7. Pintar. Apakah peternakan dan Peternakan atau pertanian? Emang boleh? boleh? Ini nggak bisa nanya semua. Tapi kan itu udah di PPT. Itu mah belum bisa. Lihat dong itu. Juga belum ada. Ada. Ada kan, ada jawabannya. Apa sih?